Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini menentukan cardinality setiap entity yang terlibat pada setiap relationship. Jadi cardinality itu merupakan sebuah uh, relasi antara entity satu dengan yang lain yang mana itu memiliki rasio. Jadi ada perbandingannya gitu. Jadi contohnya ada one to many, one to one, many to many seperti itu. Terus next, baik. Yang pertama yaitu relationship antara bengkel dan mekanik, cardinality-nya yaitu one to many. Jadi one sendiri itu untuk entity bengkel dan many-nya itu untuk mekanik. Jadi kenapa seperti itu? Karena setiap bengkel itu bisa saja memiliki banyak mekanik. Nah, dan juga beberapa mekanik itu bisa bekerja pada satu bengkel. Jadi itu cardinality-nya one to many. Kemudian yang selanjutnya adalah relationship antara bengkel dan juga kasir, yang mana cardinality-nya itu one to many. Nah, untuk one-nya sendiri itu dari bengkel dan many-nya itu dari kasir. Jadi pada satu bengkel itu bisa saja bekerja beberapa kasir. Kasir bisa bekerja dalam satu bengkel. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu relationship antara bengkel dan transaksi. Nah, cardinality-nya ini merupakan yaitu one to many. Yang one itu bengkel dan many itu transaksi. Jadi dalam satu bengkel itu bisa terjadi banyak transaksi. Jadi dan juga banyak transaksi bisa dilakukan dalam satu bengkel. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah relationship antara suku cadang dan service. Nah, cardinality-nya itu one to many dan untuk one-nya sendiri itu service dan many-nya itu untuk suku cadang. Jadi satu service itu bisa membutuhkan beberapa suku cadang. Nah, begitupun juga dengan suku cadang itu bisa dibutuhkan dalam satu service. Kemudian yang selanjutnya ada relationship antara service dan juga kendaraan. Nah, di sini cardinality-nya itu one to many. Jadi untuk many-nya itu service dan one itu kendaraan. Nah, kenapa? Karena beberapa service itu bisa terjadi pada satu kendaraan. Jadi kendaraan itu kan bisa saja terjadi beberapa kerusakan gitu kan. Jadi nggak cuma butuh satu service saja, bisa dengan beberapa service. Kemudian ada relationship antara service dan customer. Nah, di sini cardinality-nya itu one to one. Nah, untuk one-nya sendiri customer dan yang satunya yaitu service. Jadi kenapa kok one to one? Nah, satu service itu kan hanya bisa melayani satu customer seperti itu. Nah, yang selanjutnya relationship, service dan transaksi. Nah, cardinality-nya itu one to many. Nah, untuk one-nya sendiri dari transaksi dan many itu dari service. Jadi, satu transaksi itu bisa saja dari beberapa service. Jadi, membuat beberapa service itu dilakukan dalam satu transaksi. Baik, yang selanjutnya adalah soal keempat, membuat ERD. ERD sendiri adalah entity relationship diagram. Jadi di sini kita akan membuat diagram yang memuat relasi antara entity satu dengan entity yang lainnya. Di sini membuat logical modelnya. Nah, ini dibuat dengan aplikasi Oracle ya. Baik. Di sini kita bisa lihat bengkel ini merupakan entity utamanya ya. Jadi di sini melibatkan entity satu dengan yang lainnya seperti yang dijelaskan pada cardinality tadi dan juga optionality. Nah, yang mana di sini kasir itu memuat beberapa atribut nama, ID bengkel, alamat, telepon. Nah, di sini dia mempunyai hubungan dengan bengkel, yang mana dia itu kasir itu dimiliki oleh bengkel. Nah, dan bengkel itu memiliki kasir dan juga kasir itu kan di sini ada tanda ini ya. Jadi dia itu many dan beberapa kasir itu bisa ada di dalam satu bengkel seperti itu. Nah, begitu juga dengan mekanik. Mekanik juga sama seperti kasir tadi, yaitu dia itu dimiliki dan bengkel itu memiliki mekanik. Nah, seperti ini many to one. Jadi beberapa mekanik itu ada pada satu bengkel. Nah, dan satu bengkel ini
dia itu bisa memuat beberapa mekanik seperti itu. Nah, begitu juga dengan entity transaksi. Nah, di entity transaksi ini juga dia many to one ya. Jadi beberapa transaksi itu bisa terjadi di dalam satu bengkel. Nah, di transaksi itu dilakukan di bengkel dan bengkel itu pasti melakukan transaksi seperti itu ya. Kemudian ada entity service. Nah, di sini juga dia berhubungan dengan beberapa entity yang lain seperti entity transaksi ini. Nah, di sini kan ada tanda ini ya. Jadi beberapa service itu bisa terjadi di dalam satu transaksi seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang di suku cadang ini, dia itu beberapa suku cadang itu ditawarkan dalam satu service dan service itu menawarkan beberapa suku cadang ya. Dan ya itu. Terus yang selanjutnya ada, nah di sini ada entity kendaraan yang mana beberapa kendaraan itu bisa terjadi dalam satu service itu. Terus ada juga entity customer. Nah di sini dia itu sebenarnya one to one ya. Jadi satu service itu bisa terjadi hanya terjadi dalam satu customer itu bisa dengan satu service. Nah, dan juga berikut juga sama dengan yang atas tadi ya. Jadi di sini untuk yang varchar ini dia itu merupakan inputan dari siapa? Apa sih namanya? Dari tipe datanya. Nah, dan integer ini dia itu bersifat apa namanya tadi? Artificial. Nah, jadi artificial, natural. Nah, untuk number sendiri dia artificial begitu. Oke, jadi sama aja ya. Oke, next aja. Nah, untuk yang soal 5 yaitu membaca relationship menggunakan ERD-ish, yaitu relational model. Jadi di sini diterangkan itu bentuk relasinya gitu ya. Jadi nggak secara diagram tapi secara bentuk apa relasinya gitu. Oke, di sini ada relationship antara bengkel dan mekanik seperti yang ada pada cardinality tadi itu ya. Jadi setiap bengkel itu pasti bisa memiliki banyak mekanik dan setiap mekanik itu hanya bisa bekerja pada satu bengkel. Nah, kemudian relationship bengkel dan kasir. Nah, setiap bengkel itu pasti bisa memiliki banyak kasir. Nah, sedangkan untuk kasir itu hanya bisa bekerja pada satu bengkel. Nah, kemudian untuk relationship antara bengkel dan transaksi. Nah, dalam satu bengkel itu kan bisa saja terjadi beberapa transaksi. Nah, untuk yang beberapa transaksi itu juga bisa terjadi pada satu bengkel. Nah, terus lanjut lagi ada relationship suku cadang dan juga service. Nah, untuk ini service itu bisa saja membutuhkan atau memerlukan beberapa suku cadang ya. Terus, nah untuk suku cadang itu bisa saja terjadi dalam satu service. Kemudian relationship antara service dan kendaraan. Nah, jadi dalam satu service itu bisa saja dia melibatkan beberapa kendaraan ya. Nah, kemudian ada relationship service dan customer. Nah, di sini itu satu service itu hanya bisa melayani satu customer. Terus relationship service dan transaksi. Nah, di sini satu transaksi itu bisa terjadi beberapa service. Jadi beberapa service itu dimuat dalam satu transaksi. Oh, baik. Jadi seperti itu tadi pemaparan tugas kami dan saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.